Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube pribadi saya, masih di pembahasan mengenai belajar HTML sampai jago. Oke, ini udah playlist kesekian kalinya, dan kita udah belajar banyak ya tentang HTML dari awal struktur, tentang paragraf, heading, table, memasukkan gambar, video, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, di video sebelumnya saya sampaikan bahwa di video kali ini kita akan membuat studi kasus, teman-teman ya. Studi kasusnya adalah bagaimana kita merancang website blog sederhana menggunakan HTML. Buat teman-teman yang baru bergabung di video kali ini, saya sarankan untuk mempelajari playlistnya dari awal materi kita agar teman-teman memiliki pemahaman yang baik gitu ya sebelum teman-teman mulai membuat blog sederhana di video kali ini. Oke, pertama seperti biasa kita buka dulu text editor kita ya. Baik di folder belajar HTML yang kita gunakan sejak awal ini sudah ada beberapa file ya. Nah, di sini karena saya mau bikin website blog ya, sederhana, nanti kita akan buat folder dulu ya dalam folder belajar HTML ini biar struktur file kita tidak berantakan. Oke, caranya saya ini di klik ya bagian folder belajar HTML, kita klik kanan, new folder. Nah, kita kasih judul foldernya adalah blog HTML gitu ya. Nah, oke. Nah, lalu nanti rencananya di blog ini kita akan ada beberapa file HTML. Artinya kita akan bikin website blog yang nanti di situ ada beberapa menu, teman-teman. Dan juga selain itu konten-kontennya kita akan masukkan juga berupa beberapa gambar gitu ya, sebagai aset webnya agar lebih menarik. Maka dalam folder blog HTML ini saya akan tambahkan satu folder baru untuk menyimpan aset web kita, ya. Saya coba ini new folder. Nah, ini kita ketik misalkan aset web. Oke, saya sudah punya folder blog HTML, di dalamnya ada folder lagi namanya aset web. Nah, sekarang kita akan membuat halaman pertama dari blog kita, gitu ya. Oke, pertama kita buat dulu file baru ya, file HTML baru, terus kita simpan ya. Kita simpan, jangan lupa kita masukkan simpannya itu di folder belajar HTML dan di folder blog HTML. Oke, saya masuk ke folder belajar HTML, saya masuk ke bagian blog HTML ya. Di sini saya ketik nama file yang pertama adalah index.html. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah bikin ya, kita sudah membuat satu file HTML baru. Terus kita akan ketik struktur HTML-nya seperti biasa, doctype HTML. Terus kita buka tag HTML-nya, kita tutup. Lalu kita buka tag head ya. Dalam head ini kita buat title. Lalu di bawah head kita buat body-nya. Saya harap teman-teman sudah paham ya untuk membuat ini head, title, body, HTML gitu ya. Karena kita sudah banyak belajar ini di awal gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Di bagian title ini kita akan kasih judul. Ini judulnya adalah blog sederhana ya. Blog, misalkan kita kasih tema deh. Blog yang kita bahas ini informasinya tentang menceritakan suatu kota. Contohnya misalkan saya pengen sebagai contoh ini adalah blog yang menceritakan tentang kota Bandung, ya. Teman-teman mau mau berbeda atau mau mengikuti dengan konsep ini nggak jadi masalah. Ini untuk contoh saja. Nah, di sini kita akan bikin namanya blog yang isinya adalah informasi tentang kota Bandung. Oke. Oke, jangan lupa di save. Ya, sekarang kita memastikan dulu kalau HTML kita jalan. Saya mau buka dulu ya, mau running dulu file kita. Saya cari dulu file saya, blog HTML, ini ya, sudah ada indeks, saya jalankan di browser Google Chrome.
Oke, di sini refresh. Oke, ini kontennya memang kita masih kosong ya. Tapi title-nya ini udah muncul, blog Kota Bandung. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini kita sebelumnya sudah pernah belajar mengenai table ya, teman-teman. Belajar mengenai table yang dimana di situ ada baris, ada kolom. Nah, di sini saya akan bikin layout website sederhana, bikin blog, tapi dengan bantuan layoutingnya itu menggunakan table, teman-teman ya. Nah, jadi nanti kolom-kolomnya, baris-barisnya itu kita pakai buat penempatan-penempatan konten-konten kita, konten blog kita. Oke, seperti biasa kita buka dulu tag table-nya, teman-teman ya. Oke, seperti ini kita tutup. Sorry, typo. Oke. Yang pertama kita buat baris baru, ya, baris baru. Nah, di baris baru ini kita akan mulai dengan menu apa saja, ya. Menu apa saja yang akan kita buat di sini. Oke. Nah, ini kita setelah buat baris baru, kita buat kolom. Misalkan kita akan buat 4 menu lah ya, cukup saya rasa. Atau 3 menu aja deh. 3 menu atau 4 aja deh, boleh. Nanggung. Oke, 4 ya. Oke, nah ini kita sudah buat ya. Nah, ini kita coba cek dulu apakah tabel kita jalan atau tidak. Ini biar tabelnya kelihatan, saya kasih bordernya 1 ya. Nah, terus ini biar di kolomnya pun kelihatan, saya kasih dulu data dummy ya. Contoh aja buat datanya. Misalkan menu ke-1, ini menu kedua, ini menu ketiga, ini menu keempat. Oke, sekarang kita coba refresh di browser. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, sudah muncul. Nah, di sini saya ingin lebarnya setiap kolom ini bisa jadi lebih besar ya, nggak kecil gitu. Nah, saya coba mau melebarkan ukuran dari setiap kolom ini ya. Di sini kita tinggal masuk di bagian TD ya. Ingat kita panggil untuk lebar itu adalah width ya. Satuannya pixel, jangan lupa kita dulu sudah pernah belajar. Misalkan kita masukin di 350 pixel teman-teman ya. Ukurannya saya samakan saja semuanya. Ya, kita copy saja. Nah, kita masuk ke sini. Oke, kita sudah tambahkan ukuran. Kita coba refresh. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Sudah muncul yang dimana setiap menu ini lebarnya kita buat sama gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke materi kita. Nah, di sini kita coba cari referensi ya. Kita coba cari referensi tentang informasi Kota Bandung. Oke. Coba Kota Bandung. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini ada banyak referensi. Mungkin kita ambil yang Wikipedia deh, boleh. Buat contoh aja ya. Pakai yang Wikipedia. Nah, ini ya. Nah, ini juga ada list menunya. Misalkan untuk menu kita ya, kita akan masukkan informasi atau menu tentang geografis, sejarah, lalu pariwisata mungkin ya, dan budaya. Dan selanjutnya apalagi ya? Olahraga. Oke, boleh deh sama olahraga. Nah, berarti kita kembali lagi ke menu kita. Nah, ingat di menu yang pertama kita mau masukkan menu tentang geografis ya, teman-teman. Geografis, terus yang kedua adalah sejarah ya.
sejarah. Yang ketiga itu adalah pariwisata dan budaya. Dan budaya. Terus yang keempat adalah olahraga. Oke, seperti ini. Kita coba refresh di sini. Oke, ini kita udah muncul menu-menunya ya. Selanjutnya saya pengen buat dia itu rata di tengah ya. Posisi teksnya di tengah, teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita kembali lagi ke teks editor kita ya. Masih di dalam tag TD kita tambahkan sebelah width itu align. Kita align-nya itu kita set center ya. Ini berlaku untuk seluruh menu. Oke, kita coba copy paste. Ini jangan lupa di save. Terus kita coba running. Oke, posisi menu kita sudah di tengah ya. Sekarang kita kasih bold deh. Kita kasih cetak tebal ya. Apa namanya menu-menu ini. Oke, seperti ini kita kasih bold biar lebih terlihat ya. Bisa kasih bold dulu. Jangan lupa konten yang ingin di boldnya itu atau dicetak tebal itu di tengah di antara tag pembuka dan penutup dari tag boldnya ya. Kalau di luar nanti tidak akan tercetak tebal. Oke. Oke. Kita sudah buat seperti ini. Kita coba refresh kembali. Oke, ini sudah cetak tebal, teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya ingin di baris kedua ini adalah isinya tentang kontennya, teman-teman ya. Nanti bisa berupa deskripsi, mungkin seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba bikin baris baru ya, baris baru di bawah ya. Oke. Nah, saya ingin menggabungkan 4 kolom ini di baris baru ya. Di baris baru ini 4 kolom ini menjadi satu. Ingat kita sudah pernah belajar mengenai penggabungan baris dan kolom ya di dalam tabel di HTML. Berarti di sini kan ada jumlahnya ada 1, 2, 3, 4 kolom yang digabungkan menjadi satu nantinya. Berarti di dalam codingan ini kita buka TD, kalau kita tutup, penggabungan dalam HTML kita menggunakan call span. Ya. Jumlahnya 4. Oke, karena 4 kolom yang akan kita gabung. Oke, di sini kita masukkan dulu konten kita, misalkan 1 gitu ya, biar kontennya kelihatan perbedaannya. Kita coba refresh. Oke. Di sini kita sudah membuat satu baris baru yang mana menggabungkan 4 kolom ini menjadi satu. Nah, untuk yang baris kedua ini kita tidak perlu lagi setting lebarnya ya. Karena baris selanjutnya lebar kolomnya itu akan mengikuti kolom di baris pertama yang di sini gitu. Sehingga kita tidak perlu setting kembali lebar kolomnya seperti itu. Oke, yang pertama ceritanya ini misalkan adalah halaman pertama yang berisi tentang geografis Kota Bandung. Ya, ini berarti untuk menu kita yang pertama. Yang isinya adalah geografis Kota Bandung. Nah, berarti di dalam konten baris kedua ini, ya, kalau kita lihat di contoh ya di uang Wikipedia, kita masuk ke bagian geografis. Nah, ini kan berarti berupa deskripsi, teman-teman ya. Berupa deskripsi. Nah, berarti dari sini kita akan coba kopas ini ya. Kita kopas. Ini satu paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf. Berarti ini total ada 4 paragraf. Oke. Pertama kita ubah dulu di sini. Kita kasih judul. Ini adalah judul menggunakan heading. Oke.
Misalkan kita pakai heading 3 saja biar ukurnya tidak terlalu besar ya. Kita tulis geografis. Oke ya. Nah, sekarang kita buka paragraf baru dengan tag P. Seperti ini. Kasih enter. Lalu kita copy konten paragraf pertama di Wikipedia ini ya. Sebagai contoh ya. Kita copy. Lalu dimasukkan ke dalam tag P-nya. Oke. Nah, teman-teman ini kalau misalkan karakternya terlalu panjang, ini teman-teman bisa di enter saja ya biar kontennya juga tidak menyamping ya di editornya. Tapi nanti ini tidak akan merubah output dari tampilan di browser ya. Mereka akan tetap membuat susunan satu paragraf. Walaupun di sininya sebetulnya kita enter-enter gitu, tapi enter-enter tersebut tidak berlaku. Ya. Kita coba refresh. Nah, oke. Di sini kita sudah muncul ya. Sudah muncul, ini title-nya geografis, bawahnya adalah deskripsi. Kita lanjutkan, kita masukkan paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua masih tentang geografis juga. Kita kopas kembali. Oke, kita copy. Ini kita turunkan ke bawah kontennya biar tidak terlalu menyamping. Oke, kita lanjutkan sampai ke paragraf keempat ya, sampai ke 3 dan keempat. Dan saya kopas lagi. Oke, ini kita enter lagi. Kita buat rapi ya. Oke, cukup. Dan kita masukkan paragraf yang terakhir ya. Oke. Paragraf terakhir tentang menu geografis. Oke, saya rapihkan sebentar. Baik, ini kita sudah ada 4 paragraf yang judulnya informasi geografis Kota Bandung ya. Oke, di sini kita coba refresh dulu. Kita cek outputnya seperti apa. Oke, kita sudah cek ya teman-teman ya ini bahwa codingan kita berjalan baik gitu ya, tidak ada error. Nah, di sini kita punya 4 paragraf ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman kita coba lihat ya paragrafnya ini belum terlalu rapi. Jadi ada yang tidak rata lah sebelah kanan dan kirinya. Nah, kita akan coba paragrafnya itu biar rata kanan dan kiri. Kalau istilahnya itu justify gitu ya. Nah, kita kembali ke text editor kita. Di tag pack ini kita kasih spasi, lalu kita buka align. Kita ketikkan align sama dengan, nah di sini kita tulis justify. Ya, seperti ini. Jangan lupa kita copy juga biar paragraf yang lain juga sama strukturnya. Oke. Oke, kita save. Lalu kita refresh kembali. Oke, ini mungkin sudah lebih terlihat ya. Ini ada rata kanan dan kirinya sudah lebih rapi gitu ya. Baik, ini konten untuk yang di bagian geografis, teman-teman. Nah, selanjutnya ya kita akan membuat konten yang kita highlight ya di paragraf tersebut. Misalkan kalau yang ada judul nama kota Bandungnya, kita mau kota Bandung yang ditulis di depan, kita mau dia itu dicetak tebal dan cetak miring gitu ya. Nah, berarti di sini kita buka cetak tebal itu menggunakan bold ya. Lalu di dalam bold itu kita tulis lagi tag untuk cetak miringnya adalah italic I. Nah, seperti ini.
kita pindahkan nama kota Bandung ini ke dalam tag B dan I ya, karena kita akan membuat styling double nih, cetak tebal sekaligus cetak miring juga, gitu ya. Oke, untuk nama kota Bandung yang di awal paragraf, kan berarti kedua ya, ini saya copy saja, kita save, lalu kita jalankan kembali. Nah, oke, ini kita sudah muncul ya, bahwa kota Bandung ini tulisannya sudah cetak tebal dan cetak miring. Oke, terakhir di menu yang geografis ini, ya di halaman geografis ini, kita mau masukin gambar ya teman-teman. Nah, misalkan kita mau ambil gambar ini deh, gambar petanya ya. Oke, ada dua gambar peta, mungkin dua-duanya kita coba masukkan. Ini kita download dulu, klik kanan, kita save image ya. Oke, kita masuk ke bagian folder kita, belajar HTML, blok HTML. Ingat, file kita akan kita simpan di dalam folder asset web ya. Oke, kita namakan peta 1. Peta 1 PNG. Oke. Save. Oke, terus peta yang kedua juga boleh. Ini peta 2. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan peta tersebut ke dalam website kita, ya. Nah, misalkan kita mau kasih gambar petanya itu di bawah judul ya, karena ini kan judul besarnya adalah geografis. Di bawah sini kita mau kasih dua gambar. Ya. Oke, caranya kita enter di bagian judul, kita buka tag untuk menampilkan gambar. Ya, di sini kita kasih image, img, tutup, lalu kita spasi, kita ketik src untuk memanggil file gambar kita di mana. Oke, jangan lupa tadi kita nama folder kita adalah asset web, asset strip web, garis miring. Nah ini kan, nah ini nama filenya apa harus sesuai ya, besar kecil hurufnya karena itu menentukan bisa terpanggil atau tidak filenya. Kita pilih yang peta 1 dulu .png. Lalu width-nya kita setting di misalkan 200 pixel. Nah, kalau height-nya kita nggak usah tentukan biar dia bisa menyesuaikan otomatis. Ya, kalau misalkan lebarnya 200 pixel, HTML-nya akan menyesuaikan tinggi yang proporsional sesuai dengan lebar yang sudah kita tentukan. Kita coba jalankan di sini. Oke. Petanya sudah muncul ya, teman-teman ya. Sekarang kita panggil satu peta lagi ya, satu gambar lagi. Ini tinggal kita kopas saja ya, seperti ini. Nah, kita ganti nama filenya menjadi peta 2. Seperti ini. Ukurannya kita samakan. Enter. Oke, ini kita sudah munculkan teman-teman ya, dua gambar, paragraf, judulnya juga kita sudah ada. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghubungkan atau mengaktifkan menu-menu ini. Jadi seperti di menu di website pada umumnya, kalau misalkan kita klik ini nanti dia akan pindah kontennya. Kontennya akan berubah dan pindah halaman. Pun juga sama kalau kita klik sejarah, pariwisata dan budaya, olahraga. Oke, kita akan bahas kembali materi tentang studi kasus membuat website sederhana, blog tentang Kota Bandung di video berikutnya. Saya harap sampai sini teman-teman bisa mengikuti dan memahami. Jangan lupa mencoba juga ya. Semangat terus dalam belajar. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.